Di gedung opera Budapest, seorang pembunuh bayaran bernama Joe tampak berbaur sebagai penonton teater biasa. Dengan cermat, ia mengamati targetnya yang dijaga ketat. Begitu semua penonton sudah duduk dan pertunjukan dimulai, Joe dengan tenang bergerak menuju balkon. Beberapa menit kemudian, seorang pengawal melihat sepasang sepatu tersembunyi di balik tirai dan mencoba memeriksanya. Itu hanyalah trik Joe. Saat pengawal mendekat, Joe menghabisinya dengan senyap dan menyembunyikan tubuhnya di balik tirai. Ia kemudian menyusuri koridor, menghadapi pengawal lain, dan akhirnya mendekati target yang berada di balkon. Targetnya sempat menawarkan bayaran lebih besar, namun Joe menolaknya dan menyelesaikan misinya dengan cepat. Di tengah kebingungan, Joe sekilas bertatapan dengan Maize, bintang pertunjukan di panggung. Saat mencoba pergi, ia mendadak merasa pusing dan sakit kepala. Sementara itu, seorang pengawal lain melihat seorang wanita berlari dan curiga. Saat menyelidiki, ia menemukan rekan-rekannya telah tiada dan segera mencari bantuan. Ketika petugas keamanan melihat keberadaan pengawal itu, mereka bersiap menangkapnya. Pengawal berusaha melawan, namun hanya berhasil melukai satu petugas. Ia kemudian melompat ke panggung, menyebabkan kepanikan di antara penonton dan para penari yang berhamburan keluar. Di tengah kepanikan, Maize terjatuh, ponselnya terlempar, dan ia tertindih oleh penonton yang melarikan diri. Joe melihat Maize dan membantunya serta mengembalikan ponselnya. Saat tiba di rumah, Joe menyadari bahwa ia masih membawa ponsel Maize. Keesokan harinya, ia berkonsultasi dengan dokter yang menyatakan bahwa sakit kepala yang dialaminya mungkin akibat trauma kepala yang lama. Dokter menyarankan Joe untuk memikirkan karier yang lebih aman. Setelah berpikir, Joe akhirnya mengembalikan ponsel Maize di studio tari. Maize berterima kasih dan memberikan nomor teleponnya. Setelah banyak keraguan, Joe akhirnya mengajak Maize makan malam, dan hubungan mereka pun mulai berkembang. Joe membagi waktu antara misi dan berkencan dengan Maize, namun sakit kepala yang ia rasakan semakin parah, bahkan obat pun tak lagi membantu. Ketika hasil pemeriksaan akhirnya keluar, dokter menyampaikan bahwa Joe mengalami gangguan otak yang tidak bisa disembuhkan. Hanya tersisa waktu 3 bulan baginya. Dalam keputusasaan, Joe mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya, tetapi ingatan tentang Maize membuatnya ragu. Ia memutuskan membuang semua senjatanya ke sungai dan menyusun rencana agar Maize mendapatkan uang asuransi. Joe mendatangi sahabatnya Zvi, menawarkan kontrak untuk mengakhiri dirinya, namun Zvi menolak. Tanpa pilihan lain, Joe pergi ke Antoinette, seorang pawang yang dulunya juga pembunuh dan menyimpan dendam lama padanya. Antoinette, yang masih marah atas kematian ayahnya yang disebabkan oleh Joe, menyetujui kontrak tersebut tanpa ragu. Di titik ini Joe, yang awalnya berniat mengakhiri hidupnya dengan mengatur kontrak pembunuhan untuk dirinya sendiri, berbalik melawan para pembunuh bayaran yang dikirim untuk memburunya. Joe, setelah menyadari kesalahan diagnosis dokter dan bahwa hidupnya masih panjang, mengambil langkah untuk menghapus para pembunuh bayaran yang telah menerima kontrak di kepalanya. Hal ini menciptakan ketegangan tinggi antara Joe dan para pembunuh bayaran lainnya, termasuk rekan-rekannya di masa lalu yang dikenal brutal, seperti Lovedale dan saudara Langos. Joe harus menghadapi setiap pembunuh dengan kecerdikan dan keterampilannya, bertahan hidup dalam kondisi yang semakin sulit dan menyakitkan. Sementara itu Antoinette yang memiliki dendam pribadi terhadap Joe karena masa lalu mereka menjadi dalang di balik misi untuk menghabisinya. Dia mengirimkan berbagai pembunuh dari seluruh Eropa, termasuk Lovedale, saudara Mackenzie, dan kelompok pembunuh lainnya seperti gadis pesta dan Botas. Para pembunuh ini terkenal dengan metode kejam dan unik, menambah keragaman dan intensitas pada konfrontasi yang harus dihadapi Joe.
Joe, dengan motivasi baru untuk hidup dan menemukan kedamaian, harus mengatasi bayang-bayang masa lalunya dan para pemburu yang tidak kenal ampun dalam upaya bertahan hidup. Konflik internal dan eksternal Joe serta hubungan yang semakin dalam dengan Maize menambah dimensi emosional dalam kisah ini, menjadikannya perjalanan penuh risiko dan refleksi tentang pilihan hidup, cinta, dan penebusan. Joe, yang telah terluka cukup parah dalam pertempuran sebelumnya, bertemu Lovedahl di Taman Kastil. Lovedahl dengan percaya diri memaksa Joe menjatuhkan senjatanya, mengetahui bahwa Joe sudah sangat kelelahan. Lovedahl mengungkapkan kesenangannya karena bisa mengalahkan Joe di saat terlemahnya dan menyinggung masa lalu mereka yang penuh dengan persaingan. Sambil memanfaatkan keunggulan situasi, Lovedahl mencoba menyerang Joe dengan cepat, tetapi Joe berhasil menghindarinya, menunjukkan bahwa dia masih memiliki sedikit tenaga tersisa untuk bertarung. Pertarungan berlangsung lama dan brutal, dengan Joe menggunakan segala teknik bertahan untuk melawan Lovedahl yang masih segar dan penuh energi. Lovedahl semakin mendominasi, namun Joe yang ahli dalam membaca kelemahan, melihat celah saat Lovedahl lengah. Dengan menggunakan sepotong logam dari perangkap yang rusak, Joe memukul keras di bagian belakang kepala Lovedahl, membuatnya terhuyung. Lovedahl mencoba bangkit, tetapi Joe menggunakan momentum tersebut untuk menyerangnya lagi. Akhirnya, Lovedahl terkapar di tanah. Sebelum pergi, Joe memberi peringatan bahwa misi ini adalah yang terakhir dan tidak ada yang akan bisa menjatuhkannya. Setelah meninggalkan kastil yang hancur, Joe melihat dari kejauhan beberapa kendaraan pemburu bayaran lainnya tiba. Dia menyadari bahwa peperangan ini masih jauh dari selesai, tetapi sekarang dia memiliki satu misi tambahan, membebaskan Maize dan menggulingkan kekuasaan Antoinette yang telah mengirim semua pemburu bayaran terbaik dunia untuk menghabisinya. Dengan niat kuat, Joe memasuki babak baru dari perjuangannya. Kali ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk membalas dendam dan menuntaskan misi pribadinya melawan jaringan pembunuh bayaran yang selama ini mengincarnya. Setelah berhasil lolos dari gereja yang porak-poranda, Joe dan Maize akhirnya memiliki waktu untuk menghirup udara bebas. Mereka membawa sang pendeta yang terluka ke tempat aman untuk dirawat lebih lanjut. Merasa berutang budi kepada pasangan itu, sang pendeta yang kini pulih dengan sukarela menjadi saksi dalam upacara pernikahan resmi mereka. Dalam suasana yang jauh lebih tenang, Joe dan Maize menjalani pernikahan yang sederhana namun bermakna, dihadiri oleh beberapa teman setia yang tersisa. Joe benar-benar bertekad untuk menjalani hidup yang damai dan meninggalkan dunia pembunuh bayaran di belakangnya. Namun setelah beberapa bulan menikmati masa pensiun yang tentram, Maize mulai menyadari bahwa membesarkan anak di masa depan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meskipun Joe telah meninggalkan profesinya, Maize mengisyaratkan bahwa mungkin saja Joe bisa mempertimbangkan pekerjaan ringan, mungkin sebagai konsultan atau pekerjaan keamanan yang lebih aman.